Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang Kylian Mbappe, the Golden Boy, yang memang menjadi incaran dari Real Madrid selama beberapa musim terakhir. Dan memang mimpi dari Florentino Perez adalah untuk membeli Kylian Mbappe dan menggabungkan Kylian Mbappe dengan Vinicius Junior dan juga Rodrigo di lini depan dari Real Madrid. Jadi tampaknya Florentino Perez ingin kembali membentuk trisula maut di lini depan Real Madrid seperti sebelumnya. Kita tahu ada trio BBC. Jadi ini sebuah mimpi yang besar dari Florentino Perez yang akan terus dia kejar. Dan dia harapkan bisa terrealisasi dalam waktu yang dekat. Kalau perlu di musim panas ini. Ya kenapa enggak? Real Madrid punya uangnya kalau mereka mau membeli Mbappe. Buktinya apa? Musim lalu kan mereka sempat memberikan penawaran kepada PSG kalau nggak salah lebih dari 200 juta euro. Tapi ditolak PSG. Dan mereka berhasil merayu Mbappe untuk bertahan dengan memberikan kontrak 3 tahun sebetulnya. Tapi yang Mbappe setuju adalah untuk 2 tahun plus opsi untuk perpanjang 1 tahun lagi. Nah, Mbappe tidak ingin mengaktifkan klausul opsi untuk perpanjang 1 tahun lagi. Artinya, dia ingin pindah di akhir musim depan, which means he will be a free agent. Dia akan menjadi free agent. Dia bisa pindah secara free. Dan tentu itu akan merugikan PSG. Tapi kan kita tahu, PSG adalah tim yang sangat amat kaya. Ya istilahnya mereka agak butuh uang lah. Tapi, PSG juga tidak ingin membiarkan Mbappe pergi begitu saja. Jadi ketika kontrak dari pemain masih tersisa 1 musim lagi, lebih baik bagi calon klub yang ingin membeli pemain tersebut akan sabar dan menunggu untuk 1 musim itu berakhir. Supaya musim depannya mereka bisa mendapatkan pemain tersebut seperti yang tadi saya katakan sebagai free agent secara gratis. Ya palingan ada signing fee lah. Jadi ya sekarang ini sebuah dilema bagi PSG. Kalau mereka ingin agar bisa mendapatkan uang dengan menjual Mbappe, maka mereka harus menjual di jendela transfer musim panas ini, tapi harganya gak bisa tinggi. Tapi kan bukan soal membeli Mbappe dan memakai jasa dia sebagai pemain, tapi bisa atau tidak menjaga Mbappe ini dari attitude-nya, karena Mbappe ini kan adalah pemain yang sulit diatur. Ya jelas saja lihat pernyataan-pernyataan dia tentang PSG, padahal dia masih merupakan bagian dari PSG, dia masih bisa mengkritik manajemen dari PSG. Jadi pemain ini akan sulit diatur. Tapi jika dia pindah ke Real Madrid, ya Real Madrid bukan merupakan klub yang biasa. Kita semua tahu, Madrid is one of the king of Europe. PSG adalah klub besar, tapi di Prancis. Kalau di Eropa kan mereka belum pernah menjadi juara. Betul kan? Dan target mereka atau planning mereka untuk menjadi juara sebetulnya adalah dengan menggabungkan pemain-pemain besar di klub tersebut. Benar kan? Ada Neymar, sebelumnya ada Thiago Silva, ada Lionel Messi juga kan? Tapi mereka tetap gak bisa juara. Kenapa? Karena siapapun pelatih yang melatih PSG itu sebetulnya taktiknya bagus, tapi tidak bisa menggabungkan para pemain besar ini. Jadi tampaknya sulit sekali bagi PSG untuk menjadi juara. Artinya, sebetulnya PSG itu gak membutuhkan Mbappe untuk menjadi juara dari Liga Champions. Dan bisa saja PSG nanti menjadi juara dari Liga Champions tanpa Mbappe. Karena dalam beberapa musim terakhir yang menjadi juara dari Liga Champions adalah klub-klub yang gak ada Mbappe-nya. Betul kan? Tapi ini sekarang ini sudah masuk ke gengsi. Jadi kalau feeling saya, presiden klub punya gengsi yang besar. Dia tidak ingin kalah dengan Florentino Perez. Jadi dia tetap akan pasang harga yang tinggi agar jika ada klub yang ingin membeli Mbappe, harganya mungkin di atas 200 juta euro yang menurut saya gak logis. Nah artinya jika Mbappe harus keluar dengan harga yang tinggi dan dia tidak bisa keluar, mungkin nanti opsi terakhirnya bagi Mbappe mau tidak mau dia harus perpanjang 1 tahun lagi kontrak. Sesuai dengan kontrak awal yang dia tanda tangan, kan ada opsinya tuh. Kan ada opsi pengaktifan klausul perpanjangan 1 tahun lagi. Nah jika Mbappe tidak pindah musim panas ini, feeling saya dia akan sulit untuk pindah musim depan. Jadi it's now or never for Kylian Mbappe. Dan salahnya Mbappe adalah dia bertahan di PSG musim lalu. Seharusnya musim lalu ketika dia punya peluang langsung aja pindah. Udah paling enak itu pindah. Tapi sekarang tampaknya dia memikirkan untuk gabung ke Real Madrid karena sudah tidak ada lagi Wakaji Karim Benzema. Sebelumnya kan ada Benzema. Mungkin dia ragu juga. Karena jika dia gabung ke Madrid, saya gak yakin dia akan bermain di sektor penyerang sayap sebelah kiri. Kemungkinan dia akan bermain sebagai striker. Di kanan juga kayaknya berat.
Karena ada Rodrigo atau juga Valverde yang bisa bermain di sana. Jadi kemungkinan dia akan bermain sebagai striker. Jadi sekarang sudah jelas. Dia sudah mengingatkan kembali kepada manajemen PSG melalui surat kan beberapa waktu yang lalu bahwa dia tidak ingin memperpanjang kontraknya lagi. Musim depan dia ingin pindah. Tapi feeling saya PSG tidak akan membiarkan Mbappe keluar secara free. Pasti dia akan ditahan terus. Dan seperti musim lalu akan ada pressure dari luar. Nah ini sekarang sudah berat bagi Mbappe. Dan juga agak gampang kan jaga Mbappe ini, mulutnya kan gak gampang. Nah artinya kalau dia pindah ke klub yang gak sebesar Real Madrid, Manchester United yang sekarang kan punya pelatih yang tegas, Manchester City seperti ada Pep Guardiola, atau juga klub-klub lain yang memang punya pelatih yang tegas ya, yang strict, dan juga manajemen yang memang memberikan kuasa penuh kepada pelatih, nah akan sulit untuk bisa menjaga Mbappe. Nah mungkin juga Mbappe bisa pindah ke Liga Premier Inggris, tapi klub mana yang akan sanggup membayar Mbappe dengan harga yang sangat amat mahal tersebut? Dan klub mana yang membutuhkan Mbappe? Ada sih klub yang membutuhkan Mbappe. Manchester United bisa saja mereka membeli Mbappe dan memainkan Mbappe di sektor sebelah kiri, Rashford main di depan. Tapi harganya sangat mahal. United mau beli pemain lain saja sangat berhati-hati dari segi harga. Jadi kayaknya sulit untuk pindah ke MU. Mbappe juga menyatakan beberapa waktu yang lalu di media bahwa kalau dia pindah ke Liga Premier Inggris dia ingin pindah ke Arsenal. Nah Arsenal sudah beli banyak pemain. Saya gak yakin mereka akan sanggup mau beli Mbappe dengan harga yang tinggi. Nah bisa juga ada klub lainnya seperti Newcastle. Newcastle kan uangnya juga banyak. Apalagi ownernya kan dari Saudi ya, dari Timur Tengah. Tapi mana mungkin Mbappe mau pindah ke Newcastle United. Nah artinya Mbappe sekarang terjebak dengan keputusannya sendiri untuk bertahan di PSG. Maka itu salah kan dia bertahan di PSG. Seharusnya ketika dia punya peluang, udah langsungnya pindah. Apalagi sekarang PSG udah gak ada Messi, dan juga kemungkinan Neymar akan pindah, dan Neymar memang performanya tidak seperti dulu. Jadi kelihatannya memang Mbappe sudah gak betah di PSG, tapi sebagai profesional dia ingin menyelesaikan sisa kontraknya selama 1 musim lagi. Jika Mbappe bertahan dan Mbappe tidak ingin memperpanjang kontraknya, bukan tidak mungkin juga pihak PSG akan menyulitkan hidup dari Mbappe. Kenapa gak mungkin? Iya dong, mereka pasti akan menyulitkan Mbappe karena mereka ingin Mbappe itu bertahan lagi, minimal tanda tangan lah 1 tahun lagi. Nah jika Mbappe bertahan, nah itu akan merupakan blunder kedua dia. Karena sekarang ini posisinya terbuka di Real Madrid. Bagi dia, Real Madrid needs a striker. Memang ada Joselu, tapi saya gak yakin lah dengan Joselu. Jadi kalau Mbappe itu masuk, Mbappe walaupun biasa bermain di sektor sayap sebelah kiri, tapi dia kan pergerakannya mobile. Dia main sebagai striker juga bisa lah di Real Madrid. Dan kemungkinan dia juga akan diberikan free roll ya. Jadi oke, main sebagai striker, tapi boleh masuk dari kiri, masuk dari kanan. Dan saya pikir dengan speed yang dia punya, dengan teknik yang dia punya, dia akan bisa cepat menyatu dengan Vinicius Junior dan juga dengan Rodrigo. Belum lagi didukung kan di tengah dengan pemain-pemain muda lainnya. Jadi Madrid nanti akan punya Los Galacticos tapi versi pemain muda. Jadi yang akan lebih banyak bermain adalah pemain-pemain muda. Tentu itu sangat bagus bagi Real Madrid. Dan jika Mbappe pindah ke Real Madrid, jika seandainya Real Madrid nih ya udah Florentino Perez untuk memenuhi mimpinya, akhirnya mengeluarkan uang yang banyak. 200 juta euro atau mungkin lebih, ya baru Mbappe bisa pindah ke Real Madrid. Karena saya gak yakin PSG akan memberikan harga yang rendah. Walaupun gak make sense, gak logik, karena sisanya 1 musim, tapi mereka pasti akan coba untuk mempertahankan Mbappe. Soalnya owner dari PSG ini egonya memang tinggi, dia mana mau kalah. Tempo hari saya ingat timnya kalah lawan Madrid aja kan dia sampai marah-marah kan, sampai marah dengan wasit kan. Padahal kita lihat di atas lapangan biasa aja, pertandingan wasit gak berat sebelah. Jadi itulah yang saya katakan bahwa bagi seorang pemain yang memang punya mimpi untuk menjadi juara di Liga Champions, ya udah main aja bagi Madrid. Kalau nggak musim ini, musim depan, kalau nggak pasti musim selanjutnya pasti juara Liga Champions. Lihat saja musim ini saja hampir mereka masuk ke final kan. Tapi ya memang mereka lambat yang melakukan regenerasi dan sekarang ada banyak pemain muda. Kita lihat nanti musim depan seperti apa. Ya mungkin juga Barcelona minat kepada Mbappe, tapi kan kita tahu bahwa mimpi dari Mbappe sama seperti Florentino Perez adalah untuk bermain bagi Real Madrid. Bahkan Lionel Messi mengatakan kepada Mbappe bahwa dia menginginkan Mbappe pindah ke Barcelona, tapi kalau Mbappe tidak mau pindah ke Barcelona, maka sebaiknya pindah ke Real Madrid, karena disitulah dia akan bisa menjadi legenda, disitulah dia akan bisa mendapatkan lebih banyak trofi lagi. Kalau di
PSG ya juara aja secara domestik, itu saja kan. Masuk final aja gak bisa menjadi juara PSG, padahal pelatihnya udah bagus, Tuchel, tapi di atas lapangan gak kompak. Jadi ini menarik untuk menunggu saga dari Kylian Mbappe. Tentu saya sebagai Madridista berharap Mbappe pindah ke Real Madrid, tapi kemungkinannya kecil teman-teman. Saya gak yakin juga Perez akan berani mengeluarkan 250 juta euro untuk Mbappe. Belum lagi nanti bonus-bonus lain, belum lagi gaji yang harus diberikan kepada Mbappe. Belum tentu. Dia akan lebih memilih untuk menunggu Mbappe sebagai free agent musim depan. Dan jika Mbappe bisa bertahan, jika Mbappe mau berjuang untuk bertahan di PSG dan menderita, mungkin juga agak banyak diberikan menit bermain, bisa juga kan, oleh manajemen PSG, walaupun mereka membutuhkan Mbappe. Anything can happen. Jadi jika Mbappe ini ingin bertahan satu musim lagi dan kemudian berani pindah sebagai free agent, nah baru di sana nanti dia akan punya peluang untuk gabung ke Real Madrid. Tapi jika nanti dia tetap bertahan di PSG, dia ditekan dari luar agar tetap bertahan memperpanjang 1 tahun lagi, itu nanti akan merupakan blunder kedua bagi Kylian Mbappe, karena yang saya baca berita-beritanya bahwa kemungkinan besar juga jika Mbappe tidak perpanjang kontraknya untuk 1 musim lagi dan dia tetap bertahan di PSG, bukan tidak mungkin juga Mbappe tidak akan diberikan menit bermain yang banyak musim depan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.